Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali membersamai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, nama Uki Nugraha atau yang akrab disapa Deng Uki tentunya tak asing lagi bagi para pecinta sepak bola khususnya PSM Makassar. Jadi Deng Uki yang khas dengan penampilan yang nyentriknya ini merupakan seorang panglima Laskar Ayam Jantan yang juga kemudian memutuskan untuk berhijrah. Nah, di episode kali ini kita bakal bincang-bincang langsung, diskusi langsung dengan Deng Uki untuk mendengarkan kisah-kisah inspiratifnya. Assalamualaikum Deng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Deng? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi mungkin bagi orang yang sudah kenal Deng Uki dari jauh sebelum hari ini tuh mungkin masih banyak yang pada penasaran gitu. Kenapa sih bisa berada di titik kayaknya saya harus berhijrah gini? Apa yang melatar belakangnya? Apa motivasinya sebenarnya, Deng? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saat ini juga saya belum dapat jawabannya ya, kenapa yang melatar belakangi sampai saya bisa berhijrah. Tapi seperti ini saya mau bilang, bagi saya pribadi mungkin berbeda lah dengan teman-teman. Prinsip saya soal hijrah ini bagi saya cuma sebuah istilah. Ya, karena sejatinya kan hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lebih baik lagi. Ya, sejatinya memang saya seorang muslim, ya memang harus seperti itu. Ya sholat, ya kan, ya puasa, ya sedekah, ya segalanya. Yang dituntun oleh Rasulullah kan harusnya seperti itu. Cuma karena kemarin mungkin karena kita terpeleset, mohon maaf. Jadi kita hidup di di dunia yang lain gitu kan. Akhirnya kita hijrah, kita berpindah ke sekarang yang insya Allah mudah-mudahan bisa lebih baik dari kemarin-kemarin seperti itu. Itu memang sebuah kewajiban yang untuk berusaha menjadi Muslim yang lebih baik. Iya, seperti itu. Selain itu ya kita juga tidak ada ukuran muda tua pasti kan mati semuanya. Tapi yang lebih dekat dengan kematian kami ini yang sudah tua. Artinya kan seperti itu. Muda pun mati, tua juga pasti mati. Tapi saya harus sadar usia saya sudah 50-an lebih sekarang. Jadi kalau mau ikut tuntunan Rasulullah kan sisa ya tunggu-tunggu bonus 6-7 tahun lagi. Nah inilah yang coba saya manfaatkan di sisa-sisa hidup saya ini. Bagaimana saya bilang ke teman-teman adik-adik saya supporter, izinkan saya, beri saya kesempatan untuk mencuci, paling tidak mencuci, membersihkan apa yang sudah saya kotori dulu. Seperti itu. Jadi ya inilah yang memotivasi saya, yang terus memberikan kayak semangat lah buat saya yang untuk belajar, terus belajar menjadi baik sehingga setahu saya ini baik, ini baik. Saya kan ajak semua saudara-saudara saya, ayolah kita jalan di sini. Ini jalan baik loh. Seperti itu. Nah mungkin kita tahu ya, mungkin dalam tanda kutip sangat drastis sebelumnya kehidupannya Deng Uki ini dengan yang sekarang seperti itu ya, Deng. Baik dari segi penampilan dan lain sebagainya. Nah mungkin sebelumnya apakah sempat ada kekhawatiran begitu, Deng? Mungkin apa yang terjadi ketika saya kemudian memilih keputusan yang besar ini untuk berubah secara drastis? Ada tidak sebelumnya kekhawatiran seperti itu, Deng? Manusiawi ya, manusiawi pasti kita ada. Wah, nanti kalau saya hijrah rambut tidak mohak lagi, tato-tato tidak kelihatan lagi, gimana nanti? Mungkin saya ditinggalkan sama orang-orang yang memang senang dengan penampilan saya seperti itu. Ada pasti manusiawi. Tetapi dengan niat saya Bismillah pada saat itu saya mau berubah, saya mau memperbaiki diri. Saya siap dengan konsekuensi yang seperti itu dan memang dalam perjalanan memang terjadilah seperti itu. Saya ditinggal beberapa, mohon maaf, saya ditinggal beberapa teman-teman yang memang senangnya Deng Uki seperti ini. Ya, tapi saya bilang saya kehilangan teman, tapi saya mendapatkan lebih banyak lagi saudara. Ya, seperti itu. Setiap saya, mohon maaf, setiap saya ke masjid, ada saja banyak yang peluk, banyak yang ini, mereka senang gitu. Seperti yang dibilang tadi, tidak menyangka bisa berubah drastis seperti itu. Tapi saya bilang, ya saya manusia, saya seorang muslim, memang saya harus seperti ini, saya harus di sini, seperti itu. Oke, jadi memang meskipun mungkin tidak dapat dinafikan ya, tentu ada yang datang dan ada yang pergi seperti itu, tapi itu menjadi tambahan juga nilai plus juga yang mendapatkan saudara-saudara. Bahkan banyak yang awal-awal tuh banyak yang itu cuma popularitas tuh Deng Uki seperti itu. Saya bilang,
Kalau popularitas saya mau cari, buat apa saya merubah penampilan saya lebih dari dulu? Iya. Saya jalan pak mohak, baju kenzi, Lebih pakai ini, populer lagi, masuk ya, ke ya. mall orang dengoki foto, dengoki tanda tangan, itu lebih populer lagi dibanding dengan sekarang. Kalau cuma cari popularitas ya. Dan saya bilang orang yang takut, manusia penakut yang sesungguhnya adalah manusia yang takut hijrah. Karena apa? Cuma takut kehilangan popularitas dunia itu aja. Kalau saya hijrah tidak bisa lagi jalan seperti Iya, ini. betul. Kalau saya hijrah tidak bisa lagi seperti ini. Berarti ada ketakutan. Cuma takut popularitas itu. Itulah manusia sesungguhnya penakut kalau saya mau bilang. Oke, ya tentu saja hijrah itu ya tentunya banyak konsekuensi, tapi ya harus diterima ya. Begitu. Harus. Dan memang haruslah seperti itu kita. Ibadah ini harus dipaksa-paksa Nah, sedikit. ya, Kalau enggak, ya di zona nyaman selesai kita. Dan memang di samping yang beberapa mungkin yang pergi meninggalkan itu, mungkin sebagian besar lingkungan juga mendukung ya, Deng ya. Iya, jadi walaupun saya prinsip saya diajarkan sama guru saya, walaupun saya ditinggal umpamanya karena tidak bisa lagi, dengokin tidak wow lagi gitu, dengokin tidak heboh lagi, dengokin tidak keren lagi mungkin, tapi saya tetap mengajak mereka, mengingatkan mereka, ya. Karena tugas kita kan semua ini pengingat, ya pendakwah, pengingat, pengajak, bukan penceramah. Ya siapapun kita seorang muslim, kita adalah pendakwah, kita harus mengingatkan jangan seperti ini. Apalagi setahu saya belajar nanti ini kita akan dipertanggungjawabkan. Denguki tahu sesuatu tapi Denguki tidak sampaikan. Akan dipertanggungjawabkan nantinya. Malah ya saya bilang kemarin ini saya banyak bikin dosa jariah. Mohon maaf, mengajak orang masuk ke stadion, di dalam stadion ratusan manusia bahkan ribuan, suruh teriakin wasitnya itu ini, pemain ini, lemparin orang apa semua itu kan sampai sekarang malah masih. Jadi kalau saya tidak boleh begitu, Dengoki dulu ajar kita seperti itu. Nah inilah saya bilang tadi, inilah dosa jariah yang pernah saya buat, dan saya mohon, selalu saya mohon ke teman-teman, izinkan saya kasih saya kesempatan untuk paling tidak mencuci. Kalaupun tidak bisa bersih lagi, paling tidak ya abu-abu lah, jangan hitam sekali lah. Oke. Nah selanjutnya ini kan berkaitan juga dengan proses hijrahnya Denguki. Di tahun 2021 ya memutuskan untuk mencetus namanya sebuah gerakan hijrah ya. Yeah. Nah, yang namanya Pejuang Hijrah Makassar. Nah bagaimana latar belakangnya kalau itu, Deng? Jadi pada saat itu saya mulai belajar ya. Belajarnya pun juga apa ya, kayak mungkin kalau kita ini kayak di film-film gitu. Ketemu ustadz, diajak bicara, bukan bicara main, diajak ngobrol, diajak cerita apa sih yang menjadi keresahan seorang Denguki pada saat itu, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Ya pada saat itu saya cerita apa adanya. Saya lagi ini, oke, Daeng kita belajar sama-sama. Akhirnya saya diajak belajar, diajar sholat, diajar apa, diajar ini. Oke, saya bilang bismillah, Ustadz saya mau belajar. Saya sudah mau usia saya sudah ini, keluarga saya juga sudah mulai, bahkan anak saya pada saat itu umur 5-6 tahun itu, si Jayala PSM ini sempat menyebut saya ayah haram. Dia maksudnya itu kafir, mohon maaf, karena tidak sholat. Di situ mulai, aduh. Mungkin dia dengar dari lingkungan juga. Iya, jadi di situ kayak sakit gitu. Kalau orang lain yang bilang itu mungkin biasa-biasa aja kan, biasalah. Tapi ini keluarga sendiri, anak sendiri gitu. Mau lihat orang tuanya baik mungkin ya, mau lihat orang tuanya sholat, bisa jadi imam di dalam keluarga. Aku bilang, oh ini bahaya ini. Akhirnya saya mulai belajar di situ. Saya ketemu guru saya mau belajar gini, dan alhamdulillah ya, ini bukan janji, mohon maaf, ini bukan janji manusia, ini janjinya Allah. Barang siapa hambaku kembali ke jalanku, mengerjakan apa saya perintahkan, menjauhi apa yang saya larang, insya Allah saya akan angkat derajatnya dan saya bukakan pintu rezekinya. Ya alhamdulillah, mungkin cuma setahun belajar agama, saya diberangkatkan umroh. Alhamdulillah 0 rupiah. Ini selalu saya bilang, bukan saya mau riak, bukan mau Denguki sudah umroh, bukan. Saya cuma mau bilang tidak harus, bukan orang kaya gitu yang memang pakai uang, tapi kita tidak harus kaya. Allah yang mampukan kita, bukan orang mampu yang berangkat, tapi Allah yang mampukan kita. Buktinya sekarang banyak orang kaya yang sudah mendaftar tidak jadi berangkat. Apa itu kan dari kuasa Allah sebenarnya.
Ya saya bilang sama teman-teman, ayolah kita belajar. Nggak ada kata terlambat. Justru saya bersyukur saya masih dikasih kesempatan walaupun mungkin sedikit sama Allah. Bagaimana seandainya kemarin Deng Uki diwafatkan pada saat masih di dunia, mohon maaf, di dunia maksiat. Auzubillah min dzalik. Ya seperti itu. Ya, cukup sedikit emosional ya pemirsa. Nah, sedikit lagi mengenai gerakan pejuang hijrah itu ya. Kan ada beberapa programnya yang ada di dalam, ada mungkin wakaf Al-Quran ya, kalau tidak salah, bersih-bersih. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga program-programnya. Ya, jadi pejuang hijrah Makassar itu awalnya cuma tempat kumpul belajar mengaji ya. Belajar mengaji teman-teman yang memang mohon maaf buta Al-Quran pada saat itu. Ya, bayangkan kalau kita umur 40 tahun baru belajar Iqra. Artinya memang ada yang salah dengan kita pada saat itu. Dan ternyata saya dapat ini juga dari guru-guru saya bahwa Al-Quran itu ibaratnya sehari kita tinggalkan dia 2 hari meninggalkan kita. Jadi bayangkan kalau sampai 30 tahun kita tidak pernah sentuh Al-Quran, berarti kita tertinggal 60 tahun. Ya, saat itu saya belajar, kita belajar. Nah, setelah lama saya berpikir, saya tidak mau ada Deng Uki lagi di pelosok-pelosok. Mereka baru belajar Al-Quran setelah umur 30 tahun, 50 tahun. Saya tidak mau itu. Akhirnya saya jalan, saya coba. Oh, ternyata ada hal positif yang kita bisa lakukan, yaitu wakaf Al-Quran. Saya mulailah buka-buka di media sosial. Siapa teman-teman yang punya rezeki, amanah yang mau disampaikan ini. Anak-anak kita, dari kita di pelosok ini butuh Al-Quran, butuh buku. Karena alhamdulillah banyak. Dan saya yakin dari sini saya belajar bahwa kalau sesuatu kebaikan akan kita buat, kalau sesuatu kebaikan akan kita bikin, insya Allah orang-orang baik akan membantu kita. Banyak jalannya. Banyak jalan. Karena kebaikan pasti akan ketemu dengan kebaikan pula. Itulah yang membuat saya yakin kenapa saya sampai saat ini terus dengan gerakan ini wakaf Al-Quran ke kabupaten-kabupaten. Itulah yang membuat saya lebih bersemangat lagi. Setelah wakaf Al-Quran, kita juga ada program bersih-bersih tempat wudhu dan toilet masjid. Ya, itu sudah kami lakukan dengan teman-teman pejuang hijrah. Dan kenapa kami namakan pejuang hijrah ya ibaratnya kami sedang berjuang untuk menghijrahkan paling tidak diri sendiri dulu. Dan kenapa warnanya ini mungkin ya, ini enggak ada muka, jadi siapapun bisa mengaku saya orangnya ini. Dan ini merah, hitam, putih, berani meninggalkan dunia hitam untuk menjadi lebih baik, lebih bersih, insyaallah. Ya logonya. Iya. Oke. Nah, mungkin ini pemberitahuannya bagi pemirsa Unhas TV di rumah ya, untuk mungkin bagi yang ingin berbagi ya, untuk membuka ladang-ladang pahala ya, bisa melalui dengan pejuang hijrah Makassar ini. Nah, kita masih akan kembali ke segmen selanjutnya Deng, membahas mungkin hal yang tak bisa dipisahkan dari Deng Uki, yang itu L aja ya, Laskar Ayam Jantan. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah ini, tetap di Unhas Speak Up.
Baik pemirsa, masih di Unhaspika bersama Deng Uki. Nah, kita lanjut sedikit mengenai Pejuang Hijrah Makassar tadi ya. Kalau misalnya ada pemirsa Unhas TV di rumah nih yang berminat untuk memberikan mungkin donasi baik berupa benda ataupun dana, mungkin bisa dijelaskan seperti itu. Iya, alhamdulillah ya. Selama ini kita memang membuka donasi buat teman-teman, buat Bapak Ibu saudara-saudariku yang mungkin ingin menitipkan amanah atau punya rezeki sedikit, karena sesungguhnya kan rezeki kita, harta kita adalah harta yang sudah kita belanjakan di jalan Allah, ya, bukan yang mobil yang diparkir di garasi, ya, karena itu kita tidak akan bawa nanti. Ya bisa Al-Quran atau buku Iqra-nya bisa dibawa langsung ke markas kami di Jalan Beruang nomor 65. Atau bisa hubungi kami nantinya di kontak yang ada, nanti kita kasih sebarkan ya untuk Pejuang Hijrah Makassar ini. Jadi itu, selalu ada jalan untuk kebaikan pemirsa. Jadi ini merupakan salah satu ya ladang-ladang pahala bagi kita semua. Kita lanjutkan ke permasalahan atau topik Laskar Ayam Jantan ya, yang sangat lekat dengan Deng Uki ini. Nah, saya penasaran nih Deng, dari sekian banyak kelompok supporter PSM Makassar gitu ya yang ada, kenapa kemudian memilih Laskar Ayam Jantan? Nama Laskar Ayam Jantan itu kan dulu heroik ya, Laskar pejuang lagi kan ya, yang berjuang untuk ayam jantan. Kebetulan kan PSM kan namanya Ayam Jantan dari Timur itu ya gelarannya. Jadi kita ingin walaupun bukan kita yang berlaga di lapangan, tapi kalau di dunia sepak bola kan supporter itu adalah pemain ke-12. Kita ingin menjadi pejuang gitu, orang yang berjuang walaupun bukan di lapangan tapi berjuang di tribun, memberikan dukungan, memberikan teriakan semangat buat tim kami yang sedang berlaga di lapangan. Dan ya alhamdulillah pada saat itu teman-teman sepakat dengan oke, kita pakai nama ini aja, Laskar Ayam Jantan. Kemudian dari awal mungkin tentu tidak langsung menjadi panglima ya, ada proses-proses yang sudah dilika-likunya, perjuangannya, tantangannya seperti apa sih di Laskar Ayam Jantan? Waduh, kalau mau ingat masa lalu ya kita pernah ya, namanya manusia, kita pernah jadi pion juga ya, kita pernah jadi prajurit, makan dibawa prajurit lagi ya. Disuruh ke sana, disuruh ke sini, disuruh disuruh teror tim lawan kalau datang, kalau enggak kita yang kena semprot, kita kena bahkan sering ini mungkin candaan teman-teman, kita sering ditendang apa semua dari senior-senior kita dulu kalau enggak ikut meneror tim lawan gitu ya. Seperti itulah pengalaman itu akhirnya kesini ya. Alhamdulillah jadi seperti inilah Deng Uki. Jadi mungkin orang lihatnya sekarang, oh Deng Uki gini. Mohon maaf, itu tidak semudah yang orang, kita dari merayap juga dulu lah ya, sampai bisa seperti sekarang ini. Ternyata banyak cerita-cerita menarik ya di balik perjalanan Deng Uki sampai sejauh ini. Banyak sekali, nggak bisa kalau cuma waktu satu pekan mungkin nggak bisa kita ceritakan ya. Ya suka duka lah menjadi seorang supporter, pasti semua pasti pernah rasakan. Ya pernah dikurung di stadion orang, dilempari di apa, ya biasalah. Ya itulah bunga-bunga perjuangan seorang supporter mungkin bagi kami. Betul. Ada yang menarik juga nih Deng, mungkin pemirsa di rumah beberapa juga sudah ada yang tahu kalau Deng Uki ini memberikan nama kepada anaknya itu Jayala PSM. Ya, mungkin bisa dijelaskan juga kepada pemirsa di rumah latar belakang pemberian nama itu seperti apa sih? Jadi pada saat itu PSM lagi terpuruk ya, lagi terpuruk. Bahkan kalau saat itu sesama supporter PSM saling ini, wah PSM degradasi, PSM ini hancur nih PSM. Waduh, pada saat itu memang kita di titik paling rawan lah, paling gawat lah PSM pada saat itu. Nah si kecil lahir. Saya berpikir PSM ini harus tetap jaya gitu. PSM tidak boleh degradasi, PSM tidak boleh, pokoknya saya tidak mau PSM ini terjadi apa-apa gitu. PSM harus tetap jaya. Ya, saya langsung aja tiba-tiba bilang kita kasih nama Jayala PSM. Wah, kenapa? Enggak, saya mau Jayala PSM. Cari ininya lagi, semua karena siapa? Karena Tuhan. Jayala PSM rezeki ilahi. Ya udah, langsung jadi. Jadilah namanya. Sempat mendapat penolakan kan itu dari pihak keluarga mungkin? Bukan sempat, memang semua nggak ada yang setuju sih, memang tidak ada yang setuju. Tapi saya bilang tidak, saya harus kasih dia
Nah, yang lucu itu kan waktu pada saat mau urus apa akte kelahiran. Akte kelahiran. Oke. Saya tulis namanya, diprotes sama di kantor. Pak, ini bukan tempat urus ini. Dikira nama toko bangunan gitu. Oke. Jaya lah PSM, bukan tempat izin usaha ini, Pak. Ini tempat, ya memang ini nama anak saya. Oke. Sekolah pun begitu ditanya, Pak, kenapa namanya seperti ini? Guru-guru yang belum tahu kan kalau saya di sekolah. Nah, begitu dia. Oh, pantas ya Pak ya namanya begini karena Bapak memang supporter PSM. Paling depannya. Ibu tahu dari mana? Saya nonton di TV, anak saya bilang itu, Pak. Bapaknya Jaya, kalau di sekolah kan dipanggil Jaya, ada yang panggil Aco, ada yang panggil Reski. Kalau di rumah sih dipanggil Aco. Oh, panggilannya lebih ke Bugis Makassarnya gitu. Itu anak pertama? Anak kedua. Anak kedua. Iya. Oke. Anak pertama waktu itu belum sefanatik itu kali ya? Anak pertama sama juga. Cuman cewek kan pertama. Perempuan. Jadi dulu waktu masih sampai kelas 3 SD dia. Tapi begitu naik kelas 4, kelas 5 udah mulai malu-malu. Dan gak terlalu ini. Tapi masih kalau PSM main pasti ikut nonton semua. Cuma gak sepanatik adiknya ini. Kalau si Jaya ini, Aco ini, waduh bener. Sudah. Ya alhamdulillah. Tapi mending barisannya ke situ daripada yang mohon maaf yang tidak jelas kan ya. Saya bersyukur. Saya bilang sama anak saya tidak punya harta, saya tidak punya jabatan, yang saya cuma bisa wariskan kayak itu ya loyalitas, fanatisme untuk PSM itu. Berarti mendukung ya kalau misal anaknya nanti akan menjadi penerusnya Dengki ini. Insya Allah, tapi ya tanda kutip tidak boleh seperti dalam dulu, tidak boleh seperti ayahnya, ya. Guru saya bilang tidak apa-apa jadi supporter, justru jadikan supporter itulah dan dakwah dan pahala kita. Tapi ingat waktu sholat ya sholat. Ya itu. Dan jangan lagi ada kata-kata yang memprovokasi, mencaci. Ya itu enggak boleh lagi ada. Ya paling ya bagaimanalah kita membawa diri supaya tidak lagi menjadi provokasi yang negatif buat orang lain. Mungkin terakhir closing statement atau kesimpulan kepada pemirsa Nahas TV di rumah. Bagaimana sih Dengki ini memberikan motivasi bahwasanya proses hijrah itu tidak akan menghalangi gitu seperti itu deh. Ya, buat semua saudaraku, pemirsa Unas TV di mana saja berada, ya, bagi saya ya, kembali saya bilang hijrah itu cuma sebuah istilah, karena sejatinya memang kita harus seperti itu. Muslim harus sholat, Muslim harus puasa, Muslim harus bersedekah, Muslim harus peka terhadap saudaranya. Ya, ayo semuanya kita hijrah. Kita kembali ke jalan yang diridhoi Allah pastinya, ya. Mudah-mudahan di sisa usia yang Allah pinjamkan kita semua ini, kita bisa lebih baik, kita bisa lebih bermanfaat lagi buat sesama kita. Ya, setelah kita wafat, ibadah sholat kita putus. Setelah kita wafat, ibadah puasa kita putus. Yang bisa kita dapatkan mengalir nantinya insya Allah adalah amal jariah kita. Mudah-mudahan kita bisa dipersatukan semuanya dalam program Pejuang Hijrah Makassar. Kita bisa saling support, ya, wakaf Al-Quran, bersih-bersih masjid. Itulah yang akan menjadi amal jariah kita bagi kita semua nantinya insya Allah setelah kita wafat di dunia ini. Ya, mudah-mudahan pertemuan hari ini ya mendapat berkah. Amin. Bagi kita semuanya. Terima kasih banyak buat Unas TV sudah mengundang saya ke sini. Ya, insya Allah kita semua diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih banyak. Baik, nah itu pemirsa dari Dengki kita belajar bahwasanya proses hijrah itu tidak akan menghalangi aktivitas duniawi, justru harus berjalan seiringan selama hal-hal yang dilakukan itu adalah positif ya, seperti Dengki yang tetap pada rutinitasnya juga sebagai Panglima Laskar Ayam Jantan, tetapi tentunya dengan versi yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Dengki yang bincang-bincang yang sangat inspiratif, benar-benar inspiratif pada hari ini, dan terima kasih juga kepada pemirsa Nahas TV yang selalu setia menyaksikan Unhas Speak Up. Terus saksikan Unhas TV untuk mengakses program-program Unhas TV yang menarik lainnya. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.